Merdeka Belajar merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka Belajar memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menerima program studi yang ada di luar perguruan tinggi, guna meningkatkan kompetensi, soft skill, dan hard skill, agar lebih siap dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syafitri, NPM 2032141022. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program studi Kampus Merdeka Belajar. Saya berkesempatan magang di salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang UMKM yang beralamatkan Jalan Tunas Mekarya Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Medan. Di sini banyak sekali hal yang bisa kami pelajari, mulai dari pemilihan singkong dan pembelian singkong yang bagus, setiap harinya, pabrik ini memproduksi singkong sebanyak 6 ton per harinya dan memiliki karyawan berkisaran 80-an orang. Pengupasan singkong juga harus menggunakan teknik yang tepat dan pisau yang tepat, dan juga harus tetap berhati-hati agar tidak melukai tangan. Singkong yang sudah dikupas, kulitnya tidak langsung dibuang, namun dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Cara pengolahan kulit singkong untuk menjadi pakan ternak dengan digiling, lalu dijemur, lalu diolah kembali untuk dapat diberikan kepada ternak. Kemudian singkong yang telah dikupas masuk proses pencucian, lalu masuk proses pemotongan. Ini adalah salah satu proses atau tahapan dalam pembuatan keripik singkong. Untuk pemotongan keripik singkong juga sudah menggunakan mesin khusus agar lebih mudah dan mempercepat proses pengerjaan. Karena di pabrik ini masih menggunakan bahan bakar kayu dalam proses pembuatannya, maka diperlukan untuk dapat memilih mana kayu yang bagus dalam proses pengerjaannya. Setara dengan 100 kg minyak makan. Pemberian tambahan minyak padat agar supaya keripik lebih tahan lama dan tidak cepat tengik. Menjaga kestabilan api adalah salah satu kunci dari proses penggorengan ini, agar keripik dapat matang dengan merata dan tidak cepat gosong.
terus juga tidak sembarangan agar tetap menjaga kualitas dari keripik ini hingga sampai ke luar negeri. Bagaimana saran Bapak mengenai kampus magang Merdeka ini? Menurut saya sebagai pengusaha, kampus Merdeka ini diperlukan kali untuk sarjana-sarjana yang akan tampil ke masyarakat. Karena dengan adanya magang atau kampus Merdeka ini, cara berpikirnya sudah beda, ada teori, ada praktek. Karena dengan adanya kampus Merdeka ini, ilmu yang ada di kampus bisa dipraktekkan di lapangan. Saja visi misi dalam menjalankan usaha Bapak? Visi misi perusahaan ini yang pertama sekali ya membantu ekonomi per kapita ya, baik di lingkungan perusahaan atau yang perusahaan, dan misinya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya dengan adanya usaha ini bisa meningkatkan ekonomi penduduk sekitarnya, sehingga dengan adanya meningkatkan perekonomian penduduk, pendidikan akan lancar dan sukses. Apa saja kendala yang dihadapi saat awal mula membangun bisnis keripik singkong ini? Ya, kendalanya mungkin namanya UKM, kendalanya masih banyak. Salah satu adalah kurangnya pengetahuan SDM, sumber daya manusianya, karena level tamatan rata-rata masih SMP, paling tinggi SMA, maka perlu. Bagaimana cara Bapak bisa sampai mengekspor keripik singkong ini ke luar negeri? Ya, kita untuk ekspor keripik ini mulai dari ikuti pameran-pameran baik di instansi Departemen Pertanian, Perindustrian atau Departemen Koperasi, kemudian ikuti pelatihan pameran di Expo Jakarta dan pameran di luar negeri. Tapi dengan pengalaman pemasaran ini, ada salah satu buyer dari luar negeri yang berminat untuk mengekspor keripik ke negaranya. Untuk tarif yang Bapak keluarkan biaya pengiriman ke luar negeri gimana Pak? Ya, pengiriman itu kan sudah standar internasional ya. Dulu mungkin masih standar sekitar 850 USD, tapi COVID ini sampai 2000 USD per pengiriman. Terus gimana cara Bapak menghadapi masalah yang timbul saat gagal pengiriman atau mungkin nggak ada bahan baku atau bahan bakarnya gimana Pak? Ya, untuk mengantisipasi kita untuk bahan baku, yaitu kita stok bahan di lahan, kemudian menambah supplier dari daerah-daerah yang ada bahan baku. Kemudian untuk pengiriman ya kita harus sesuaikan dengan kondisi produk yang ada, sehingga memanfaatkan apa yang ada di pabrik ini, sehingga untuk membantu mengatasi kerugian-kerugian atau kurangnya standar. Gimana pendapat Ibu tentang siswa magang Merdeka di sini, Bu? Ya, bagus untuk mereka, ya bagus untuk kami, dibantu cara kerjanya. Ya, untuk mereka ada pengalaman lah, selain dari pendidikan di sekolah, pengalaman di luar sekolah, biar kalau udah tamat ada keterampilannya, terutama di bidang usaha keripik ubi. Mana pendapat Ibu tentang usaha Bapak ini di mata karyawan atau mungkin di mata masyarakat sekitar? Ya, sangat membantu karyawan lah, ya terutama kami bagi yang
kami perempuan-perempuan ini yang udah berumur di luaran sana belum tentu kami diterima kerja. Di sini kami masih bisa kerja menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Demikianlah magang di UD Kreasi Lutfi. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena telah mengeluarkan program studi ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.